Bismillahirrahmanirrahim. Akhir hidup para penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penderitaan tidak hanya dirasakan oleh para sahabat yang lemah. Nabi dan para sahabatnya kerap kali mendapat penghinaan, perlakuan tidak baik dari kafir Quraisy. Bahkan Nabi kita adalah yang paling banyak dihina, dicaci maki. Tekanan dan penderitaan itu merata ke semua golongan dari kaum muslimin. Hanya saja tidak sampai disiksa seperti budak dan kaum lemah. Mari kita mengenal lebih jauh orang-orang kafir Quraisy yang sangat gencar menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam serta bagaimana akhir hidup mereka. Inilah dedengkot-dedengkotnya. Yang pertama, Abu Lahab. Namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab orang yang paling banyak menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mendustakan, paling tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bertetangga dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini sering meletakkan kotoran dan bangkai di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat kotoran itu saat mau keluar rumah lalu mengatakan, "Tetangga macam apa ini wahai keluarga Abdul Muttalib?" Suatu hari perbuatan itu dilihat oleh Hamzah. Perbuatannya Abu Lahab dilihat oleh Hamzah, disaksikan oleh Hamzah. Abu Lahab yang sedang menaruh kotoran di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Hamzah mengambil kotoran itu lalu menuangkannya di atas kepala Abu Lahab. Hamzah adalah Hamzah. Siapa yang berani melawan Hamzah? Ummu Jamil, nama istri Abu Lahab. Dia seperti suaminya sama-sama membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia membantu suaminya dalam menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil ini sendiri pada malam hari dia membawa ranting kayu yang berduri pada malam harinya dan menaruhnya di jalan-jalan yang Nabi lalui. Ya, pada malam hari dia membawa ranting-ranting yang berduri, kemudian dijejerkan di pintu di jalan Rasulullah SAW menuju ke masjid. Oleh sebab itu surah Al-Masad, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu diturunkan untuk Abu Lahab dan istrinya. Ya, karena perbuatan mereka berdua yang begitu menyakiti Nabi SAW dan juga sering dia mengumpat mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam surah Al-Masad digambarkan istrinya Abu Lahab ini yaitu Ummu Jamil ini dijuluki Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar. Ya, tasla naron hamiyah, yang akan memasuki neraka nanti di hari kiamat sambil membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, di lehernya itu nanti akan diikat dengan tali dari neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Masad. Mendengar dirinya dan suaminya disebut-sebut dalam Al-Qur'an, ya, yang dibaca oleh kaum muslimin. Jadi setiap kaum muslimin membaca surah Al-Masad, ada namanya Abu Lahab, ada istrinya disebutkan di situ. Ya, Ummu Jamil gerah langsung mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa batu di tangannya. Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar. Setelah dia mencari-cari di mana Muhammad, di mana Muhammad, ada yang mengatakan, "Oh, tadi saya lihat dia bersama Abu Bakar." Akhirnya dia cari Abu Bakar. Setelah bertemu sama Abu Bakar, dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu? Aku dengar dia menghinaku. Aku ingin sekali memukul mulutnya dengan batu ini. Aku juga bisa bersyair seperti Muhammad," kata Ummu Jamil. Ya, Muhammad mengolokku dengan surah Al-Masad, aku pun bisa membuat yang sama, bisa mengolok Muhammad dengan syairku. Dengarkan ini katanya, "Muzammaman asaina wa amrahu abaina wa dinahu qalaina." Ayat tandingan yang dibuat oleh Ummu Jamil. Ya, muzammaman, maksudnya dengan muzammaman adalah Muhammad. Dia ingin mengucapkan Muhammadun asaina. Sebenarnya dia ingin mengucapkan Muhammadun asaina
wa amrahu abaina wa dinahu qalaina. Tapi Allah tidak izinkan mulutnya mengucapkan nama Nabi kita yang mulia Muhammad, sehingga dia tergelincir lisannya, dia mau mengucapkan Muhammadun tapi menjadi muzammaman. Ya. Muzammaman asaina wa amrahu abaina wa dinahu qalaina. Artinya Muhammad, ya, abaina, kami tidak menghiraukan, kami tidak menerimanya. Wa amrahu abaina, perkaranya, urusannya itu kami abaikan, kami tidak peduli. Wa dinahu qalaina, din agamanya itu kami tinggalkan. Buat apa? Itu syairnya Ummu Jamil. Ya, kata Ummu Jamil, dengarkan itu. Kalian kira hanya Muhammad yang bisa bersyair, kata Ummu Jamil. Awas saja kalau ketemu akan saya tutup mulutnya dengan batu ini. Padahal Nabi kita SAW berada tepat di depannya Ummu Jamil, yaitu berada di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia tidak bisa melihat Nabi SAW. Allah kasih hijab. Ya, itulah Ummu Jamil. Bagaimana dia dan suaminya keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan tentunya. Di dalam neraka Ummu Jamil akan membawa kayu bakar. Disebutkan dalam surah Al-Masad, Ummu Jamil di dalam neraka akan membawa kayu bakar, ya, untuk membakar suaminya. Adakah penghinaan yang lebih besar dari ini? Tatkala orang yang dicintai di dunia justru akan membakarnya dengan kayu yang dibawa sendiri. Ya. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, tapi terkenal dengan Abu Lahab. Nah, apa penyebabnya? Apa penyebab dia terkenal dengan Abu Lahab, bukan dengan nama aslinya, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi Lahab dalam bahasa Arab artinya menyala kemerahan. Ya, karena panas, ya, dia menyala kemerahan. Abu Lahab akan kekal di dalam api neraka yang menyala-nyala merah. Oleh sebab itu dia digelari Abu Lahab untuk menjelaskan balasannya itu neraka yang menyala-nyala merah, sesuai dengan akhir hidupnya nanti di neraka. Oleh sebab itu disebut Abu Lahab. Ya. Ada pendapat lain yang mengatakan penyebabnya karena orangnya tampan. Abu Lahab ini orang tampan, kulitnya putih, kemerahan. Ya, pamannya Nabi, keluarga Nabi itu ganteng-ganteng. Kulitnya kemerahan, ya, dia bangga dengan ketampanannya, dengan warna kulitnya yang kemerahan. Itu dia berbangga-bangga, ya. Oleh sebab itu dia digelari Abu Lahab, Lahab atau merah, gitu. Lalu bagaimana akhir hidupnya? Ya, sangat tragis, ya. Abu Lahab mati dengan mengenaskan. Setelah mendengar kabar kekalahan kaumnya dari perang Badar, yaitu perang pertama antara kaum kafir versus muslimin, ya, di sini kaum muslimin menang, ya, kaum kafirin kalah. Abu Lahab mendengar cerita kekalahan itu. Abu Lahab sakit yang membuat dia mati. Sebuah penyakit yang menjijikkan. Bahkan saat mati pun mayatnya sangat bau, membuat keluarganya menjauh, tidak bisa dimandikan dengan layak. Mayatnya itu disiram dari jauh. Penyakitnya itu kalau di zaman ini apa namanya, ya, kulitnya itu membusuk, bernanah dan terkelupas sehingga dagingnya terlihat merah, menyeramkan saat dipandang dan sangat bau busuk. Kalau didekati bau, kalau dipandang pun tidak enak, tidak senang dilihatnya. Jadi dilihatnya tidak enak, didekati juga tidak enak. Itu. Nauzubillah. Adapun akhir hidup Ummu Jamil tidak ada yang tahu. Apapun itu, baik itu kematian biasa atau tidak, akhir hidupnya jelas di neraka Ummu Jamil, sebagaimana yang dikabarkan dalam surah Al-Masad. Ummu Jamil ini dikabarkan adalah seorang wanita yang cantik, sehingga dipanggil dengan nama Ummu Jamil. Jamil artinya cantik. Nama aslinya adalah Haura binti Harb, saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Nama aslinya Ummu Jamil adalah Haura binti Harb. Ya, siapa dia? Dia adalah saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Ya, dedengkot Quraisy juga, kafir Quraisy. Abu Lahab yang tampan, Ummu Jamil yang cantik. Tidak ada gunanya ketampanan dan kecantikan bila berakhir di neraka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya.
sayasla naran zata lahab, akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yang kedua, Abu Jahal. Namanya adalah Umar bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum bin Yaqzah bin Kilab bin Murrah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi SAW di kakeknya yang bernama Kilab bin Murrah. Kakek Nabi Qusay bin Kilab bin Murrah, kakek Abu Jahal Yaqzah bin Kilab bin Murrah. Dua keluarga ini bersaing agar bisa selevel dengan keluarga Nabi SAW. Keluarga Abu Jahal selalu meniru apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi SAW. Keluarga Abdul Muttalib, yaitu keluarga Nabi SAW, berada di level paling atas. Bisa dilihat pada musim haji, keluarga Abdul Muttalib adalah yang bertanggung jawab atas semua yang terkait urusan haji, memberi makan, memberi minum para jemaah-jemaah haji. Nah, datangnya Nabi dari keluarga Abdul Muttalib menambah satu dari sekian alasan Abu Jahal menolak dan memusuhi dakwah Nabi SAW. Abu Jahal termasuk pembesar Quraisy yang banyak menyiksa kaum muslimin, ibarat Fir'aunnya umat ini. Dia mengatakan, jika Muhammad mengolok-olok Tuhan kita, maka kita balas dengan mengolok-olok Tuhannya. Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu. Dia juga yang melarang Nabi SAW solat di Masjidil Haram, agar tidak menyebabkan orang-orang Quraisy beriman setelah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi SAW yang sedang solat di Masjidil Haram bersama para sahabat. Allah sebutkan dalam surah Al-Alaq, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat? Yang melarang di sini adalah Abu Jahal, yang dilarang di sini adalah Nabi SAW. Abu Jahal mati dibunuh oleh Mu'adz bin Afra. Dia dibunuh oleh sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Afra. Mu'adz bin Afra pada saat perang Badar. Kepalanya dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia yang pernah diejek oleh Abu Jahal dengan panggilan anak pengembala. Ya. Dulu semasa Abu Jahal hidup, Abdullah bin Mas'ud diejek, wahai anak pengembala, anak pengembala kambing. Ya, begitulah akhir dari hidup Umar bin Hisham, orang yang sebenarnya cerdas, hingga mendapatkan julukan dari kaumnya Abul Hakam karena kecerdasannya. Namun kecerdasannya itu digunakan untuk memusuhi dan menyakiti kaum muslimin, hingga pada akhirnya kaum muslimin memanggilnya dengan Abu Jahal, orang yang bodoh, ya. Kebalikan dari Abul Hakam. Yang berikutnya, nomor 3 adalah Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Dia adalah pamannya Abu Jahal. Nama lengkapnya adalah Al-Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah bin Ka'ab. Ya, nasabnya ketemu dengan nasab Nabi di Murrah bin Ka'ab. Dia adalah ketua pemimpin kaum kafir Quraisy. Dia adalah ayahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid adalah seorang sahabat mulia yang digelari Rasulullah sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Gelarnya adalah pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah panglima perang terbaik yang pernah dimiliki oleh agama Islam. InsyaAllah suatu saat nanti kita akan ceritakan kisahnya secara lengkap. Sekarang kita fokus ke ayahnya beliau dulu, yaitu Al-Walid bin Mughirah, seorang yang punya posisi tinggi di kaum Quraisy, punya banyak anak dan harta, serta kehidupan yang mewah. Untuk menggambarkan bagaimana tinggi posisinya Al-Walid bin Mughirah di tengah kaumnya, sebagai contoh, bila ada rapat antara bangsawan Quraisy, ya, setelah berkumpul para pembesar-pembesar Quraisy, rapat itu tidak akan dimulai bila belum ada Al-Walid bin Mughirah. Dia adalah ketua hakimnya. Jadi
seperti sesepuhnya kaum Quraisy. Al-Walid juga orang yang terpelajar, oleh sebab itu dia dijadikan ketua hakim, ya, pemimpin. Dia adalah orang terpelajar, berwawasan tinggi. Di zaman jahiliyah tidak ada orang yang lebih mengerti syair dan sastra bahasa selain Al-Walid. Oleh sebab itu dia sangat tahu perbedaan antara syair dan Al-Quran, ya. Dia tahu ini syair, ini Al-Quran, ya. Pada suatu hari Al-Walid mendatangi Nabi SAW. Dalam riwayat lain dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, meminta untuk dibacakan Al-Quran. Setelah selesai dibacakan Al-Quran, hatinya lunak dan dia keluar dari rumah Abu Bakar sambil mengatakan, luar biasa, apa yang baru saja aku dengar, demi Allah itu bukanlah syair atau sihir atau perkataan orang yang mengelantur, bukan perkataan orang gila. Demi Allah, itu bukan perkataan manusia, melainkan firman Tuhan, ya. Itu yang saya dengar tadi itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Perkataan Walid bin Mughirah ini didengar oleh orang-orang yang melihat Al-Walid keluar dari rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mereka mulai bergosip nih. Mereka mengatakan, Al-Walid kelihatannya sudah masuk Islam. Terus yang lain menambahkan, wah, kalau Al-Walid masuk Islam, bisa-bisa semua pemimpin Quraisy masuk Islam nih, katanya. Gosip itu ternyata tersebar sampai ke telinga Abu Jahal. Orang-orang mendatangi Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, biar saya yang mengurusnya, kata Abu Jahal. Abu Jahal datang menemui Al-Walid seraya mengatakan, wahai pamanku, orang-orang mendatangiku dan ingin mengumpulkan harta bendanya untuk diberikan kepadamu. Kata Al-Walid, buat apa? Buat apa harta benda? Mereka kan tahu aku orang yang paling banyak hartanya, paling banyak harta, paling banyak anak, punya posisi yang tinggi juga. Buat apa harta? Buat apa mereka mengumpulkan harta? Buat apa mereka memberikan aku harta? Kata Al-Walid. Abu Jahal berkata, wahai pamanku, kabarnya sudah menyebar luas. Mereka meyakini paman sudah beriman setelah datang ke rumah Nabi Muhammad, ke rumah Muhammad atau ke rumah Abu Bakar dalam riwayat yang lain. Bukan seperti itu, kata Walid, bukan seperti itu. Tapi apa yang aku dengar, iya, aku memang datang ke rumah Abu Bakar, aku minta dibacakan Quran, ya. Tapi apa yang aku dengar itu adalah telah menyentuh hatiku, dan aku yakin itu adalah firman Tuhan, bukan perkataan Muhammad seperti yang kalian katakan. Kalian tahu aku adalah orang yang paling tahu tentang syair, tentang kosakata bahasa, sastra bahasa, aku yang lebih tahu. Kalian tahu itu kan? Nah, aku punya kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah betul-betul firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Karena aku tahu perbedaannya, mana perkataan manusia dan mana perkataan Tuhan. Tidak mungkin Al-Quran itu keluar dari mulut Muhammad. Tidak mungkin Muhammad yang menciptakan kata-kata itu, kata Al-Walid. Kata Abu Jahal, nah itu dia paman, pernyataan paman ini yang telah membuat orang-orang berkesimpulan bahwa paman sudah masuk Islam. Kata Al-Walid, betulkah seperti itu? Jadi mereka berpikir seperti itu ya, kata Al-Walid. Iya paman, paman harus mengatakan sesuatu yang bertentangan untuk meyakinkan bahwa paman belum masuk Islam. Tunggu, kata Al-Walid, tunggu sebentar. Saya harus berpikir keras, harus berpikir lagi. Apa kata yang cocok untuk menggambarkan Al-Quran? Al-Walid mulai berpikir nih, berpikir ya, sesekali sambil menghela napas panjang, lalu berpikir kembali. Ya, sesekali tangannya memegang, memutar kepalanya, ya. Terlihat di dahinya itu mengkerut karena dia memaksa berpikir. Ya, setelah lama berpikir, sampailah pada sebuah kesimpulan. Baik, kata Al-Walid, katakan kepada mereka bahwa Al-Quran itu adalah sihir yang diwarisi Muhammad dari orang sebelum dia. Ya, katakan, ini adalah perkataanku. Ya, katakan kepada orang-orang yang bergosip itu, ini kata Al-Walid. Katakan bahwa Al-Quran itu adalah sihir, gitu. Ya, mulai sekarang, kata Al-Walid, aku tidak akan datang lagi menemui Muhammad atau Abu Bakar atau Umar. Ya.
Nah, kisah ini diceritakan dalam Al-Qur'an surah Al-Muddatsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Al-Walid ibn Mughirah. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku, firman Allah berfirman, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, yaitu Al-Walid. Khalaqtu wahida. Dia diciptakan dan dilahirkan tanpa membawa harta benda, ya, Pak. Dia lahir dalam keadaan sendiri. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Ya, dia punya usaha bisnis banyak. Ya, sehingga dia tidak pernah safar seperti orang-orang Quraisy lain untuk berjualan ke Syam atau ke Yaman. Ya, dia punya banyak budak, punya banyak pekerja, dan punya banyak anak. Dikatakan anaknya 10 sampai 13. Ya, jadi dia hanya engkang kaki aja di rumah menikmati hasil kekayaannya. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Ya, anak yang banyak itu merupakan sebuah kebanggaan bagi orang Arab, ya. Karena banyak anak semakin kuat, tidak ada yang berani melawannya, tidak ada yang berani mengusiknya, karena keluarganya banyak, besar. Wa mahadtu lahu tamhida, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Ya, hartanya banyak, kemudian hidupnya mewah, ya. Kemudian di posisi masyarakat pun dia orang yang penting gitu. Summa yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahkannya. Jadi dia belum puas, dia ingin hartanya itu Allah tambahkan, anaknya ditambahkan. Kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak bisa kata Allah. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang meletihkan, yaitu di dalam neraka. Disebutkan bahwa dalam tafsir ada gunung yang tinggi, ya, gunung itu adalah gunung api, ya. Jadi dia dipaksa nanti akan naik memanjat gunung itu, ya, memanjat gunung yang tinggi, ya. Setiap kali dia memanjat, tangan, kaki, badannya meleleh karena batu neraka, ya. Setiap kali meleleh, dia dihidupkan kembali dan dipaksa lagi untuk memanjat lagi. Itu maksudnya sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar. Kenapa dia sampai mendapat azab seperti itu? Kata Allah, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Innahu fakkara wa qaddar. Itu tadi, dia berpikir apa kata-kata yang pas untuk menggambarkan Al-Quran itu. Faqutila kaifa qaddar, maka celaka dia. Bagaimana dia menetapkan? Ya. Summa qutila kaifa qaddar. Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Maksudnya, bagaimana dia menetapkan Al-Quran itu sebagai sihir, ya. Celaka dia, karena dia telah mengatakan Al-Quran itu adalah sihir. Thumma nadhar, kemudian dia merenung, memikirkan, ya, merenung apa kata-kata yang pas untuk Al-Quran itu. Thumma abasa wa basar, lalu berwajah masam dan cemberut. Ya, dia berpikir, memeras otak, ya, terlihat dahinya mengkerut, itu terlihat mukanya itu berat karena berpikir keras. Thumma abasa wa basar, wajahnya bermuka masam dan cemberut. Thumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, ya. Setelah berpikir lama panjang, dia mendapatkan sebuah kesimpulan, ya. Dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Dia mengatakan, faqala in hada illa sihrun yu'thar. Al-Quran adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Setelah dia berpikir panjang,
mengkerut dahinya, kemudian dia mengatakan, dia mendapat kesimpulan bahwa katakan Al-Quran itu adalah sihir yang diwarisi Muhammad dari orang-orang sebelumnya. In hadza illa qaulul bashar. Ya, katakan Quran itu adalah sihir. Quran itu bukan perkataan Tuhan, tetapi perkataan manusia. Ya. Dalam surah Al-Muddathir ini Allah ingatkan Al-Walid bagaimana nikmat Allah yang banyak kepada Al-Walid. Ya. Banyak lagi nikmat Allah. Allah ingatkan Al-Walid. Namun dia membalas kenikmatan itu dengan kekufuran. Ya. Walaupun sudah diingatkan oleh Allah, diturunkan Al-Quran bagi Al-Walid, diingatkan betapa banyak nikmat Allah kepada dia, tapi dia tetap tidak mau masuk agama Islam. Bahkan dia mengatakan, demi Allah, mulai sekarang saya tidak akan lagi datang ke rumah Abu Bakar atau ke rumah Muhammad atau ke rumah Umar. Ya, dia tidak mau lagi digosipin gitu. Hampir saja Al-Walid ini masuk Islam karena dia paham mana Al-Quran, mana syair. Dia orang berpendidikan, tapi itu banyak hal yang menyebabkan dia tidak mau masuk Islam. Ya, salah satunya adalah posisi dia yang penting, kemudian juga dari orang-orang seperti Abu Jahal yang tidak mau melihat pamannya masuk Islam. Itu dia Al-Walid ibn Mughirah. Nah, Al-Walid ibn Mughirah juga dia juga yang mengatakan ya dalam sebuah rapat majelis ya bersama kaum kafir Quraisy yang lain, para pemimpin Quraisy, dia mengatakan, dia memberikan instruksi kepada para pemimpin Quraisy yang lainnya. Dia berkata, pada musim haji ini sebarkan dan kabari semua orang yang datang dari luar Mekah, katakan kepada mereka semua bahwa Muhammad adalah tukang sihir. Kalian harus satu kata, harus sepakat. Jangan ada yang satu bilang Muhammad dukun, yang satu mengatakan Muhammad tukang syair. Kalian harus sepakat satu kata. Ya, katakan bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir. Sebarkan datangi setiap orang yang datang untuk berhaji itu, datangi setiap mereka yang datang dari luar Mekah itu, datangi dan katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir. Jangan mendekati, jangan mendengarkan Muhammad. Sebarkan itu. Ya, itu kata Al-Walid. Nah, jika mereka menyangkal, tidak percaya Muhammad tukang sihir, ya, setelah mereka datang dan mendengar Muhammad, ternyata Muhammad bukan tukang sihir. Nah, setelah mereka menyangkal, tidak percaya, kalian katakan lagi Muhammad itu memecahkan persatuan kakak dengan adiknya, istri dengan suaminya, ibu dengan anaknya, dengan sihirnya Muhammad. Itulah yang dimaksud dengan sihir. Nah, itu yang dimaksud dengan sihir. Muhammad itu berhasil memecahkan antara kakak dengan saudaranya, dengan adiknya, dengan antara ibu dengan ayahnya, dengan suaminya, dengan anaknya. Itulah yang dimaksud dengan sihir. Nah, itu kata Al-Walid. Jadi pertama, datangi setiap orang yang datang berhaji, katakan kepada mereka jangan mendekat kepada Muhammad. Muhammad ini adalah tukang sihir, begitu katanya. Katakan seperti itu. Datangi setiap orang yang berhaji. Nah, setelah mereka tidak percaya, jika mereka tidak percaya, katakan maksudnya sihir itu adalah dia berhasil memecahkan persaudaraan, persatuan kaum Quraisy. Ya. Kaum Quraisy menjadi terpecah-pecah gara-gara dakwah Muhammad ini. Itu yang dimaksud dengan sihir itu. Begitu kata Al-Walid. Ya, kenapa pada musim haji penting? Karena musim haji adalah ladang dakwah Nabi dan para sahabatnya. Ya, Nabi dan sahabatnya berdakwah pada musim haji. Jadi orang-orang yang datang berhaji dari luar Mekah itu didakwahi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga ada aja yang beriman dari orang-orang yang datang. Ya, orang yang datang berhaji itu pasti ada aja yang beriman. Ya, kemudian mereka pulang dan menyebarkan Islam di negerinya, di kampung halamannya. Seperti yang terjadi di Madinah. Ya, setiap musim haji selalu ada rombongan haji dari Madinah yang masuk Islam. Ya, seperti baiat beberapa baiat yang kita ketahui dan disebutkan dalam Al-Quran itu ada baiat dalam surah Al-Fatah. Itu kita ketahui bahwa baiat itu terjadi
di musim haji. Ada rombongan-rombongan haji itu yang datang menemui Nabi diam-diam dan berbaiat masuk Islam. Itu musim haji berikutnya pun datang semakin banyak orang-orang berbaiat kepada Nabi SAW, sehingga sebelum Nabi berhijrah ke Madinah sudah banyak kaum muslimin di Madinah. Komunitas muslim itu sudah banyak yang menunggu kedatangan Nabi SAW. Ya, itu karena dakwah Nabi saat musim haji itu. Nah, maka dari itu kaum Quraisy pada musim haji mereka menyebarkan isu bahwa Muhammad adalah tukang sihir, ya. Supaya apa? Supaya agar tidak mendekati Muhammad. Itu. Nah, yang memberikan instruksi adalah Al-Walid ibn Mughirah. Itu dia. Lalu bagaimana akhir hidupnya Al-Walid bin Mughirah? Dia mati karena infeksi, ya. Kakinya menginjak anak panah dan membusuk, kemudian mati. Itulah akhir hidup dedengkot yang satu ini, ya, Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzum, ya. Ayahnya sahabat yang mulia yaitu Khalid ibn Walid.